Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan dengan NIM 2210301016. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu Wanderlust Adventure Tour and Travel. Pertama, di sini ada table of content, yaitu ada profil perusahaan, kepemilikan, lokasi perusahaan, visi dan misi, dan struktur organisasi. Untuk profil perusahaannya adalah Wanderlust Adventure adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa penyelenggara tur domestik maupun internasional. Kami menawarkan paket-paket wisata yang menarik dan terjangkau, dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan inovasi dalam pengalaman wisata. Kami bertekad untuk menjadi mitra terpercaya bagi para wisatawan yang mencari petualangan yang tak terlupakan di berbagai destinasi. Untuk kepemilikannya ada perusahaan terbatas atau PT. Pendirian PT bertujuan agar perusahaan bisa bertahan dalam jangka panjang dengan kemampuan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi perubahan kepemilikan atau manajemen. Untuk lokasi perusahaannya ada di Jalan Arteri Pondok Indah, nomor 11B, RT 11 RW 9, Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan nomor pos 12240. Sewa ruko. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya itu menjadi penyedia jasa wisata terkemuka yang memberikan pengalaman perjalanan yang menginspirasi dan memuaskan untuk setiap pelanggan. Dan misi yang pertama, menyediakan paket wisata yang berkualitas, bervariasi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang misi kedua, memberikan layanan yang ramah, profesional, dan personal kepada setiap pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Misi ketiganya, mengembangkan kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Ya, di sini memiliki direktur, manajer operasional, manajer sales and marketing, dan manajer F&A. Di sini ada nama saya sendiri, Ade Kurniawan, dan manajer operasionalnya bernama Salman, manajer sales and marketing bernama Nadila, manajer finance and accounting ada bernama Ranti. Lalu struktur organisasi direktur. Yang pertama, memimpin tim manajemen dan staf perusahaan dengan memberikan arahan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari perusahaan. Yang ketiga, memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan semua regulasi dan persyaratan hukum yang relevan dalam industri pariwisata, termasuk perizinan asuransi dan standar keselamatan. Untuk tugas manajer operasional, yang pertama, memimpin, mengarahkan, dan mengelola tim operasional. Yang kedua, merancang, mengimplementasikan, dan memantau proses operasional perusahaan, termasuk prosedur pemesanan, pengaturan perjalanan, dan manajemen inventaris. Selanjutnya yang ketiga, melakukan analisis terhadap proses operasional yang ada dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Untuk tugas manajer sales and marketing, yang pertama mengembangkan strategi penjualan dan promosi untuk meningkatkan penjualan tiket dan paket wisata. Yang kedua, melakukan analisis pasar untuk memahami tren industri, perilaku pelanggan, dan pesaing. Yang ketiga, mengelola kampanye pemasaran digital, termasuk iklan online, media sosial, email marketing, dan SEO untuk menjangkau calon pelanggan potensial secara aktif. Untuk tugas manajer finance and accounting, yang pertama bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk penyusunan anggaran, proyeksi arus kas, dan manajemen risiko keuangan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan yang akurat dan tepat waktu. Dan yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua kewajiban, perpajakan, dan regulasi keuangan yang berlaku. Lalu ada tugas tour SPV dan ticketing SPV. Untuk tugas tour SPV, yang pertama menjadi titik kontak utama bagi pelanggan selama tur, memberikan informasi tentang jadwal, tujuan wisata, dan fasilitas lainnya.
Yang kedua, memastikan bahwa standar layanan pelanggan terpenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, mengawasi operasi tur secara keseluruhan, termasuk pemantauan jadwal, pemecahan masalah, dan penanganan situasi darurat atau perubahan rencana. Lalu, tugas TIC Ticketing SPV, yang pertama, mengelola proses pemesanan tiket untuk pelanggan. Yang kedua, berinteraksi dengan maskapai penerbangan, operator kereta api, agen perjalanan, dan menyedia layanan transportasi lainnya untuk memesan tiket dan mengamankan jadwal perjalanan pelanggan. Untuk yang tugas ketiganya, mengelola pembayaran tiket dari pelanggan, termasuk verifikasi pembayaran, pengaturan metode pembayaran, dan pemrosesan pembayaran. Untuk tugas sales SPV, yang pertama, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang kedua, berkolaborasi dengan departemen pemasaran untuk mengembangkan kampanye pemasaran yang efektif. Yang ketiga, melaporkan kinerja penjualan kepada manajemen, termasuk analisis volume penjualan, tren penjualan, dan evaluasi keberhasilan strategi penjualan yang diterapkan. Untuk tugas marketing SPV, melakukan analisis kinerja kampanye, pemasaran, dan mengukur efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan. Yang kedua, membuat materi pemasaran yang menarik dan informatif. Untuk tugas finance SPV, yang pertama, mengelola proses akuntansi perusahaan, termasuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, membantu dalam penyusunan anggaran perusahaan, memantau realisasi anggaran, dan memberikan analisis. Untuk tugas accounting SPV, memastikan bahwa semua transaksi keuangan perusahaan direkam dengan benar dan tepat waktu dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang kedua, mengelola proses akuntansi bulanan termasuk penutupan buku. Terima kasih penjelasan dari presentasi saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.